Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Hanya Tuhan yang paling mengerti setiap keadaan kita, hati kita. Biar pagi hari ini kita hanya mengandalkan Tuhan, kita tidak mengandalkan diri sendiri, apalagi orang lain. Kita mengandalkan Tuhan karena Dia begitu baik buat kita. Yang setuju katakan amin. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mengangkat hati kita kepada Bapa. Bapak, terima kasih, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau memulai morning prayer kami, Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu dilimpahkan, hadirat-Mu dicurahkan buat setiap kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau, sebab hanya di dekat-Mu kami tenang. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami, Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya. Oh Yesus, kami rindu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Yesus, kami rindu melihat wajahmu. Oh Yesus Tuhan, Kau yang ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau yang dimuliakan. Kami berikan yang terbaik, kami angkat suara kami menyembah-Mu, memuji-Mu selamanya. Oh haleluya. Oh Kau ajaib, Yesus, Yesus, layak dipuji, layak disembah selamanya. Mari bersukacita karena Tuhan, sebab Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Bersukacita karena Dia menantikanmu. Di sana Dia menunggumu, bersekutu dengan Dia. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu lingkupi kami, hadirat-Mu Yesus, selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Nya begitu berharga. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Your presence, Lord, penuhi hatiku. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Bapa, pagi hari ini kami datang kepada Bapa. Kami serahkan hidup kami kepada Bapa karena kami percaya Engkau Tuhan yang selalu merancangkan yang indah dan terbaik buat kami. Biar hari ini kami semakin bersemangat. Kami percaya Tuhan Engkau bertindak untuk kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau memenuhi segala keperluan kami, kebutuhan kami. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Biar pagi hari ini kita semakin bersemangat buat Tuhan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesetiaan, terima kasih untuk pengorbanan Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk terus ingin bersama-sama maju di dalam Tuhan. Baik yang ada di Palangkaraya maupun yang ada di luar kota, ya, di luar pulau termasuk. Puji nama Tuhan.
Yuk sama-sama kita mau lihat eh firman Allah, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya digerakkan Tuhan untuk sedikit membahas tentang ini, ya. Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita buka sama-sama di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Ya, di situ dikatakan firman Allah, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman ini untuk kita, amin. Ya, firman ini untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyediakan firman-Nya dan ini akan terjadi untuk kita. Kalau kita dipenuhi oleh pemenuhan Allah, maka tidak ada satupun yang dapat mengambilnya. Katakan amin. Coba ayat ini, mu itu ganti ku, ya. Mu itu digantiku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yesus sudah datang menebus kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjuang sendiri. Yesus sudah datang buat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yesus sudah datang buat kita. Dia telah mati dan berkorban untuk kita. Dia akan selalu memenuhi segala keperluan kita di bumi ini. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jangan sampai ketika kita diberkati nanti berlimpah-limpah kita lupa dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu dari sejak dini, nah ini termasuk anak-anak muda, saya sudah sampaikan juga tadi malam waktu latihan. Nanti di AMD kita akan lebih serius lagi dan lebih selektif. Jadi kemungkinan tidak semuanya ya yang akan kita muridkan, karena kita mau memuridkan orang-orang yang mau berubah. Kalau memang mereka tidak mau berubah, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kita tidak bisa fokus dengan mereka. Karena apa? Allah kita ini memenuhi keperluan kita. Menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan seberapa besar kekayaan dan kemuliaan Kristus. Itulah yang akan diberikan untuk kita. Oleh sebab itu saya ingin membuka pikiran Bapak Ibu Saudara, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, bahwa Tuhan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut kekayaan dan kemuliaan dunia, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan sorga. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Ya, ayat ini dicatat di dalam terjemahan lain dikatakan begini, Allah yang saya sembah, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus akan memenuhi segala keperluanmu. Lagi di dalam firman Allah yang hidup, ini makin luar biasa. Tuhan yang maha karya, Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara karena yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Apa keperluanmu hari-hari ini? Tuhan akan penuhi itu. Ya, makan, minum, pakai, Tuhan akan memenuhi itu. Percaya, katakan amin. Mungkin engkau saat ini belum punya rumah sendiri pribadi, tetapi setidaknya engkau punya tempat tinggal. Betul? Ya, itu pemenuhan dari Allah.
Mungkin engkau nggak bisa, belum bisa makan di restoran yang mahal. Tapi setidaknya masih ada nasi dan sayur di rumah dan masih bisa makan. Benar? Ya, kalau nggak ada sayur tuh cari kelakai. Tahu kelakai? Paku-pakuan di sayur, ya. Saya juga dulu begitu, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ayat ini dari saya kecil. Bahkan ada lagunya loh. Ya, ada lagunya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Dari saya SD lagu ini udah ada. Saya suka nyanyiin karena lagunya bagus. Saya belum mengerti waktu itu. Ya, waktu itu. Tetapi saya sudah bisa komplain waktu itu sama Tuhan. Mengapa hidup saya seperti ini, Tuhan? Mengapa? Padahal saya nyanyiin lagu ini. Tapi ketika saya makin bertumbuh, Tuhan bukakan itu semua. Bahwa firman ini diucapkan, firman ini dinyanyikan supaya iman kita bangkit. Dan ketika saya mau sedikit kesaksian, ketika saya merasa Tuhan, saya kurang ini nih, saya butuh ini nih, saya butuh ini, butuh itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan firman ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya kumandangkan, ya, saya declare, saya proklamasikan firman ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar firman ini benar-benar meresap di dalam tubuh saya. Bukan hanya roh dan jiwa, tetapi di tubuh saya. Supaya ketika daging ini ingin menyerah, firman ini mengingatkan dan menghidupkan. Katakan amin. Ketika saya memerlukan sesuatu, saya nyanyikan lagu ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Apa yang terjadi? Puji Tuhan. Tuhan mulai kirim berkat, kirim yang Tuhan ingin beri, ya, dan cukup. Wow. Tuhan mulai kirim berkat dan cukup. Enggak minta-minta, tapi Tuhan kirim. Tuhan tahu kebutuhan kita. Halo. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang kita mau ya banyak. Ayo, mau apa ayo? Ya, mau apa banyak, ya. Mau rumah baru. Ya, mau apa lagi? Mau motor baru. Mau handphone baru. Ya, mau apa lagi? Ya banyak, ya kan? Asal jangan istri baru, awas ya. Kalau masih punya istri, kecuali yang sudah memang duda atau janda, cerai mati maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Ya tapi kalau masih ada istrinya di bumi, Tuhan saya minta istri baru Tuhan. Dijitak nanti sama malaikat. Bapak Ibu Saudara, keinginan pribadi kita itu banyak.
Tapi Tuhan menjanjikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu, untuk itu Tuhan datang dan Dia menyediakan untuk kita. Percaya nggak percaya, di alam roh Tuhan sudah berperang bagimu. Dia sudah memenuhi kebutuhanmu. Tinggal engkau bersyukur. Kalau engkau merasa perlu deklarasi firman, deklarasikan, jangan ragu-ragu. Supaya ketika tubuh ini, daging ini ingin menyerah, ingin rasanya pakai pengandalan diri sendiri, firman ini akan hidup untuk mengingatkan. Makanya nanti di bulan Agustus kita akan belajar tentang the power of declare. Nah, ya, kuasa deklarasi, kuasa proklamasi firman Allah. Mukjizat itu sebenarnya dekat kepada kita. Di mana dia berada? Di mulut. Katakan, di mulut saya ada mukjizat. Nah, di mulut saya ada mukjizat. Coba Bapak Ibu Saudara, nggak usah lama-lama, ya, 3 hari aja. Coba bilang, saya lemah, saya putus asa. Tapi jangan dicoba ya, maksudnya tuh dibayangkan aja. Ya, saya lemah, saya putus asa, saya tidak berharga, saya buruk, saya sial, gitu. Itu contohnya. Dalam 3 hari itu terus kumandangkan, itu yang akan terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara coba bilang begini, di dalam nama Yesus, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terus dikumandangkan, wow, rona wajahmu akan berbeda. Ya, berbeda. Ke gereja itu enggak, apa namanya, enggak pencitraan. Nah, ya. Kami sebagai hamba Tuhan, saya Pak Pendeta Sumerman, enggak boleh pencitraan. Ya, harus benar-benar sukacita ya sukacita. Walaupun terkadang enggak mudah juga, tapi harus datang ke gereja itu harus bersukacita. Enggak boleh penuh dengan komplain. Nanti Tuhan pasti akan tegur. Tuhan senang kalau kita bersukacita, walaupun di tengah masalah, di tengah badai, walaupun kita mungkin merasa ada yang kurang, belum nih dipenuhi nih. Aduh, uang kontrakan nih belum cukup nih, ntar lagi mau selesai nih. Bersukacitalah karena Tuhan, itu Mazmur 37. Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Wehehehe, lebih hebat lagi malah kitab Mazmur ini. Cuman bersukacita karena Tuhan itu yang kadang-kadang sulit. Tuhan kan gak bisa dilihat, Pak. Gimana kita mau bersukacita karena Tuhan? Oh iya kah? Tuhan gak bisa dilihat ya? Cobalah engkau bercermin. Lihat dirimu sejenak. Gak usah lihat jerawatnya, gak usah. Lihat hidupmu. Sampai hari ini engkau masih diberikan kesempatan untuk berubah. Artinya Tuhan masih berkenan ketika engkau menemui Dia. Dan itu artinya Tuhanmu hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan Allah orang mati, Dia Allah orang hidup. Kalau engkau gak bisa melihat dengan perspektif seperti itu, bahwa engkau berkata, mana Tuhan itu mau saya lihat, Pak? Coba renungkan. Tutup matamu sebentar, renungkan. Berapa kali Tuhan menyelamatkan hidupmu? Berapa kali Tuhan memberkati hidupmu? Setiap nafas yang kita hela, wah, ya itu berharga. Tuhan menghargai nafas kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu apa yang kita butuhkan? Udara, Tuhan cukupkan. Panas matahari Tuhan berikan. Bayangkan kalau matahari nggak ada.
Wah, pada beku semua. Freeze. Ya, di bawah minus 50 derajat lebih kali. Kalau nggak ada matahari, waduh, habis dunia ini. Tuhan berikan apa lagi? Memberikan teman, memberikan gereja buat Bapak Ibu Saudara. Untuk engkau bertumbuh. Coba bandingkan dulu sama sekarang hidupmu. Ada nggak lumayan perubahan, sedikit perubahan atau berubah total? Ada nggak di sini, saya mau tanya, yang merasakan hidupnya ketika gereja ini ada, merasakan perubahan dalam hidupnya? Boleh lambaikan tangan? Wow, luar biasa. Kemuliaan buat Tuhan. Itu artinya Tuhan kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita ada buat kita. Oleh sebab itu, Tuhan bisa dilihat gak? Bisa. Dari apa? Dari karya-karyanya. Firman Allah hidup. Oleh sebab itu, apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah penuhi itu. Dasarnya manusia, sebetulnya yang paling penting adalah jiwanya. Kalau jiwanya kenapa-kenapa, waduh, semuanya pasti terganggu. Firman Allah datang dan berkata, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Biarlah pagi hari ini engkau mulai meruntuhkan tembok-tembok kekhawatiran. Tembok-tembok yang membuat engkau tidak konsentrasi kepada perubahan hidup. Yang paling penting adalah perubahan hidup kita. Bukan kata-kata kita. Perubahan hidup kita itu sangat penting. Karakter jiwa kita. Kita bawa nanti. Ya, selain roh kita. Tubuh ini enggak dibawa. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari pakai firman Tuhan di dalam doamu. Amin. Lagi butuh sesuatu, ingat ya, ini butuh, oke? Ini butuh. Kalau ingin, ya nggak apa-apa, tapi diuji. Jangan sampai keinginan itu hanya untuk kedagingan, hanya untuk hawa nafsu, hanya untuk kepuasan diri sendiri. Jangan, ya. Sampai hari ini saya berdoa. Tuhan, gereja butuh ini, butuh itu. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan penuhkan. Berdoa, berpuasa, ya, banyakin puasa. Karena kita ingin merendahkan hati, merendahkan diri. Kadang-kadang kita ini kan bisa saja, ya, menghakimi orang lain, menghakimi keluarga kita, apalagi berpikiran negatif sama orang lain. Dari pikir aja ini kita udah bisa berdosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Dekat sama Tuhan, bawa dalam doa dan puasa. Ya, supaya apa? Supaya pikiran kita jernih. Supaya kita mendapat hidayah. Ya, itulah bahasanya. Bahasa Aram. Mbak Sumerman ketawa tuh. Ya, ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Di sini apakah Tuhan memenuhi kebutuhan Bapak Ibu Saudara? Boleh lambaikan tangan? Iya. Tuhan penuhi. Jadi kalau kita baca ayat ini, jangan pikirannya duit. Jangan. Nanti kita tersesat. Pikirannya apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, itu firman Tuhan tuh. Bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Tuhan menyediakan
sandang pangan papan untuk kita di bumi ini. Rasul berkata di dalam firman Allah, untuk kita nih firmannya nih, kalau ada makanan, minuman, pakaian, cukuplah itu. Pernah enggak dengar itu? Yang penting adalah pemberitaan firman dulu. Ya, itu yang paling penting. Jangan sampai kita berkata, yang penting ada iPhone, ada roda 4, ya. Cukuplah itu. Itu enggak alkitabiah itu. Tuhan mau kita murni di hadapannya. Percaya. Nanti kalau kita melihat begini, oh Tuhan sudah memenuhi kebutuhan saya. Bahkan akan memenuhi lagi di depannya. Kita butuh sehat, Tuhan penuhi itu. Kita butuh sembuh, Tuhan penuhi itu. Kita butuh nutrisi, Tuhan penuhi. Kita butuh hikmat, Tuhan beri. Kita butuh perlindungan, Tuhan jagai kita. Janjinya apa? Aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percayalah, tidak ada satu kuasa mantra pun yang dapat menyentuh dan masuk ke rumahmu. Katakan amin. Ayo kita hidup benar, mengutamakan apa yang Tuhan mau. Ya, memang terkadang kita harus mengekang kedagingan ini. Nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu Saudara dan saya akan terima upah. Ingat, saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa kita di hadapan Tuhan itu sama, katakan sama. Tuhan gak pernah, ini anak kesayanganku, ini bukan. Enggak. Yang membedakan hanya panggilan. Mungkin juga lebih spesifik karunia. Tapi saya mau kasih tahu, ya, yang kayak saya modelnya ini yang punya karunia, misalnya membedakan roh, marifat, nubuat. Ya, saya mau bilang, enggak lebih baik daripada Bapak Ibu Saudara yang punya karunia iman. Malahan firman Tuhan berkata kita ini bukan hidup dari penglihatan, tetapi dari iman. Ya. Apalagi saya mengkritik diri sendiri deh. Kalau saya bisa bernubuat, marifat dan segala macam, mendoakan misalnya orang itu sembuh. Ya benar Pak, apa yang terjadi sama saya? Ya, benar itu terjadi misalnya. Tapi kalau saya nggak punya kasih, ya percuma. Kalau saya nggak punya iman, ya percuma. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara punya iman sampai hari ini, bisa setia sama Tuhan. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Bapak Ibu Saudara adalah umat yang terpilih. Katakan amin. Artinya kalau umat yang terpilih, Bapak Ibu Saudara adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik di dunia ini. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bilang kanan kirinya, kamu diberkati. Cuman di choir church kayak gini ya. Siapa kanan kiri saya? Memang lah. Ya, ada lagi. Bilang atas bawah Bapak Ibu Saudara, kamu diberkati. Woi, kamu diberkati. Loh iya, nanti nonton ini ya rekamannya ya. Puji Tuhan nih ya, gereja sudah punya MacBook ya. Ditolong Tuhan, dipenuhi ya, supaya tidak gagal-gagal lagi. Maklum, PC saya sudah 12 tahun umurnya ya. Tapi walaupun kemarin error-error, masih hari ini juga masih error-error ya, tapi masihlah bisa berkarya. Nah ini Tuhan sudah penuhi. Nah harus semakin setia, semakin menjadi-jadi berkarya untuk Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu luar biasa. Ya, ayo kalau kita melakukan hal benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan perhitungkan. Mari kita lebih percaya lagi pagi hari ini bahwa Dia Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita menurut
kekayaan, dan kemuliaan Kristus. Amin. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Tuhan suka sekali, saya merasakan Tuhan senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara suka memuji dan menyembah Dia. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dengan iman, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oh, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Dia sanggup, Allah kita sanggup. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan lagi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan doa secara khusus hari ini, boleh angkat tanganmu atau raise hand ya di di Zoom-nya. Engkau butuh berkat yang baru, engkau butuh terobosan, engkau butuh pemenuhan Kristus. Angkat tanganmu. Saya minta Bapak Pendeta Sumerman untuk mendoakan umat Allah. Ya, silakan Pak. Haleluya. Urala pada karala wasikarala pada karala wainayana karala wasikiara labayas karala. Oh Yesus,
Engkau tahu Tuhan siapa kami pada pagi hari ini. Semua yang ada dalam Zoom ini Tuhan, yang terlibat, yang mengikuti Zoom ini. Kami telah merasakan hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing. Damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan ada pada kami pada pagi hari ini semua. Dimanapun kami berada Tuhan yang sedang mengikuti Zoom ini. Tiap-tiap pribadi kami Tuhan punya keperluan, punya kebutuhan masing-masing. Tapi ketika kami memintanya Tuhan, bahkan sebelum kami memintanya sekalipun, Engkau Allah yang kaya dengan segala keperluan kami. Engkau Allah yang maha kaya dengan segala yang kami butuhkan. Dan semuanya sudah tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bagi kami. Anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan, mungkin mereka sedang butuh pekerjaan, butuh masa depan yang lebih baik. Mereka sedang butuh hikmat, mereka butuh iman, mereka butuh kesembuhan, mereka butuh Tuhan hidup mereka dikuatkan, mereka butuh penghiburan, mereka butuh Tuhan sukacita, mereka butuh kemenangan, mereka butuh Tuhan intensitas iman yang terus naik dan naik. Mereka butuh Tuhan secara pribadi. Dan banyak hal yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Pada pagi hari ini kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kaya dengan segala sumber yang kami perlukan, akan memenuhi kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan memenuhi tiap-tiap pribadi kami Tuhan yang ada di hadapan-Mu pagi hari ini dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dengan iman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Bila tangan-Mu terkedang atas kami semua dan kami bersyukur kepada-Mu. Yang sakit sembuh, yang sedang mengalami luka dibalut, hidup kami dipulihkan, kami diberkati, kami mengalami sukses, kami mengalami keberhasilan, kami mengalami hidup kami beruntung Tuhan dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang percaya pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Aralawas siki aralawas. Oh, ya lama ya. Oh, ya nataka nama ya lalamo. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekali lagi, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, yang terbaik
terima kasih, Engkau baik. Berkati setiap kami Tuhan. Biar hari ini kami menjalani hari dengan mengisinya dengan firman Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memenuhi segala kebutuhan bangsa kami. Bangsa kami butuh Tuhan diselamatkan, bangsa kami butuh dipulihkan di dalam nama Yesus. Pemerintahan bangsa kami butuh diperbaiki, butuh diberkati di dalam nama Yesus. Biar pengurapan Allah mengalir. Kami minta oknum-oknumnya Tuhan semuanya dimurnikan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat presiden kami yang masih menjabat Pak Jokowi Tuhan, juga wakilnya. Berkati setiap keputusan yang beliau ambil, biarlah itu pro kepada rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Berkati gereja-gereja Tuhan dari seluruh Indonesia ini Tuhan, bahkan seluruh dunia. Biarlah gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini mengajarkan yang benar sesuai dengan firman Allah yang hidup. Kami juga berdoa buat pembangunan gereja kami di Geobos dan juga pembangunan serbaguna tanah di sana. Kami berdoa biarlah semuanya lancar, diberkati Tuhan. Semuanya Tuhan cukupkan. Berkati para donatur yang terus menabur, berkati, urapi dalam nama Yesus. Berkati berlimpah-limpah. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang siap menolong mereka Tuhan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang akan memberkati mereka. Biarlah berkat itu melimpah buat mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI Sungai Tatas Tuhan, rekan kami Tuhan. Bapa berkati mereka di sana. Biarlah mereka menuai jiwa-jiwa, mereka semakin dewasa secara roh, dan mereka menghasilkan buah roh yang mengharumkan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Sumerman Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Biarlah GBI Sungai Tatas di sana semakin dahsyat di dalam Tuhan. Bapak terima kasih, berikan kesehatan, kekuatan buat keluarga Pak Sumerman Tuhan. Kami juga yang ada di sini, umat-umatmu, jemaat-jemaat yang ada di GBI Choir, berkati. Biarlah segala pemenuhan Kristus, urapan Allah mengalir buat umat-umatmu di dalam nama Yesus. Biar setiap umat-umatmu di tempat ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Urapan Allah mengalir, sukacita surga dicurahkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati. Berkati juga channel YouTube kami ini, Sisi Worship. Tuhan urapi, biarlah semakin banyak menuai jiwa-jiwa, biarlah semakin menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa biarlah menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Biar setiap apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berdoa juga Tuhan kami untuk anaknya Ibu Saina Sirait yang sedang dirawat di rumah sakit, Erik. Bapak sembuhkan dengan luar biasa. Dia habis operasi usus buntu. Kami berdoa karena ada masalah sedikit lagi setelah operasi dan kembali lagi ke rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada tetanus, tidak ada infeksi, sembuh dalam nama Yesus. Dan biarlah anaknya sungguh-sungguh bertobat dalam nama Yesus, bertobat mengenal Tuhan. Bapa kami minta Tuhan pembelaan daripadamu. Berkati, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Suri, sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Daud Tuhan dalam karirnya, berkati dalam nama Yesus, bukakan jalan dalam nama Yesus. Berkati juga Desi dan semua yang ada di Surabaya, Hana dan Ibu Agnes, Amanda di sana. Tuhan berkati mereka, biar dalam proses hidup mereka ini mereka semakin setia sama Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap kami, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Bu Indri yang berdagang juga Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Berkati juga Bu Ramani yang ada di Tumbang Miri, dia merindukan di sana ada kegerakan rohani. Kami berdoa lebih dahulu, berkati beliau berlimpah-limpah. Berkati Tuhan,
berkat-Mu. Tuhan, percayakan dia sebagai bendaharanya Tuhan, dan dia bisa mengelola keuangan harta itu dan untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Biar Bang Miri di sana terjadi KKR, pakai gereja kami, pakai planet ini untuk datang ke sana. Tuhan, cukupkan segala sesuatu. Berkati Bu Ramani, lepaskan dia dari yang jahat. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kepadamu. Berkati juga Bu Itamar dalam hidupnya Tuhan, dalam ekonominya, keluarganya, biar seluruh keluarganya diselamatkan dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Robi dan Ibu Kartini. Berkati mereka Tuhan. Hamba mengucap syukur, mereka sudah bisa berbahasa lidah, dan Tuhan akan percayakan karunia-karunia roh kepada mereka di dalam nama Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua kepadamu. Kami ini yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan. Tuhan menolong kami. Berkati Pak Endi, Helena dalam bisnis. Biarlah Helena dalam penjualannya melejit dalam nama Yesus. Dan juga Pak Endi, Tuhan berikan pekerjaan yang tetap kepada beliau, dan beliau bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Ini doa kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Iya, jangan lupa kegiatan malam hari ini adalah komsel ya. Kita akan komsel di base camp di gereja, tidak online ya, hanya onsite saja. Akan seru-seruan kayak minggu lalu, makin seru. Komsel kita tuh hidup Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya kita seru, amin. Orang-orangnya seru semua ini ya. Apalagi pas ya, dari worship, dari makan-makan ya kan. Nanti malam nggak tahu nih ada makan-makan atau enggak ya. Ya, walaupun hanya gorengan ya kan. Kita bersuka cita ya. Dan nanti akan ada gamesnya. Siapa yang bertugas games ya? Saya lupa. Ya, makin seru itu. Oleh sebab itu, ayo yang di Palangkaraya onsite datang ya, jangan nggak datang. Dan yang di luar kota, di mana nih? Di Surabaya, di Papua, ayo datang. Di Tumbang Miri, ayo datang. Oke, itu aja Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Jangan lupa untuk gimana nih caranya? Oh ini, jangan lupa untuk membaca resume ya, supaya diberkati. Oke, Tuhan berkati. Selamat pagi. Shalom. Halo. Shalom Oksan. Shalom, dan berkati semuanya. Shalom Bu Kambang semua. Shalom. Shalom semuanya. Tuhan Yesus. Yesus berkati.